Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, ini adalah hari terakhir untuk kajian bimbingan Islam untuk pemula. Semoga kita bisa menyelesaikannya pada hari ini. Dan sekarang kita masuk di halaman 68. Berjihad di jalan Allah. Jihad hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik dengan harta, jiwa, lisan, dan tulisan. Lihat, jihad itu nggak mesti dengan alat perang. Sebagian orang ada yang kalau sudah soal angkat senjata, laju, kenceng banget, senang banget kalau ada orang kelahi, karena memang hobi. Ya, kapan ya jihad pakai ini? Aku sudah siap pistol nih. Ada suatu hari saya nggak tahu, tiba-tiba izin masuk grup, habis masuk grup tiba-tiba posting pedang. Halo ikhwan, sudah punya ini belum? Ada yang tanya, buat apa? Buat perang. Antum mau buat perang di mana? Di Balikpapan. Kalau buat potong kelapa ya oke. Ya, tapi dia bilang buat perang, buat jihad. Ini adalah kebodohan di sebagian kaum muslimin yang mereka mengira bahwa jihad itu semata-mata dengan alat di medan perang. Tapi yang benar menurut para ulama, jihad itu bisa dengan harta, bisa dengan jiwa, bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan, yakni dakwah. Dan salah satu jihad yang paling berharga, yang paling utama adalah jihad dengan ilmu. Membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang, meluruskan kepada masyarakat hal-hal yang salah. Itu diantara jihad yang paling utama. Jihad ada yang fardu ain, yaitu ketika musuh menyerbu dengan sebagian negara kaum muslimin. Kalau seandainya ada orang kafir masuk ke negara kita, kemudian pemerintah kaum muslimin menyerukan agar kita bangkit dan ikut di dalam medan jihad, barulah kita jihad. Adapun jihad-jihad yang dikobarkan oleh sebagian orang di zaman ini bukan jihad yang syar'i. Jihad yang tidak syar'i, jihad yang gak ada ulama yang mengajaknya. Tapi yang mengajaknya orang jahiliyah. Misalnya jihad dengan ngebom sana, ngebom sini. Dengan alasan ini kan yang kita bom adalah Marriott, ini kan punya Amerika. Kemudian yang dibunuh kan orang kafir. Lempar bom di gereja. Ini semua jihad-jihad yang tidak syar'i. Jihad yang berasal dari kejahilan. Apalagi kalau ujung-ujungnya bunuh diri. Saya pernah bilang, di antara bukti bahwasanya bunuh diri itu adalah sesuatu yang menyimpang, yang tidak diajarkan dalam agama kita, bahkan dia merupakan kesesatan dalam beragama. Bentuknya bom bunuh diri itu adalah tidak pernah ada buku yang judulnya Perjalanan Para Ulama Bunuh Diri. Tidak ada koleksi para ulama bunuh diri. Yang ada para ulama berjalan menuntut ilmu, mencari hadis, itu betul. Tapi mengakhiri hidup mereka masing-masing dengan bunuh diri, nggak ada. Bahkan sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena dai-dai atau ustadz-ustadz yang ngajak orang untuk bom bunuh diri, mereka masih hidup. Kalau seandainya memang itu betul jihad, harusnya mereka mati duluan, ya nggak? Orang itu kalau ngajak, dia depan duluan. Dia nggak, masih hidup. Harusnya kan kalau memang nanti setelah bom bunuh diri mati nanti ditunggu 70 bidadari, bila betulan begitu, wah harusnya kita duluan. Kenapa kok kita jadi dai justru yang nggak pernah mati-mati? Jihad ada pula yang fardu kifayah, yakni jika sebagian kaum muslimin sudah melaksanakannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Misalnya jihad dengan ilmu. Tidak semua orang berdakwah, hanya memiliki kapasitas saja yang berdakwah. Salah satu bentuk jihad adalah terhadap pemimpin Islam dengan cara memberikan nasihat kepada mereka. Yang perlu digarisbawahi, distabiloi kata-kata nasihat, bukan celaan, bukan turun ke jalan lalu isinya caci makian. Seolah-olah kalau kita yang jadi pemerintah semuanya beres. Nah, sebagian orang itu tidak mikir. Dia pikir pemerintah itu yang diurusinnya hanya sekedar urusan ekonomi atau sekedar urusan pemerintahan saja. Ya. Lah kita aja di rumah nggak semuanya beres kok. Padahal kita cuma kepala keluarga membawa satu istri dengan 2 anak.
Nggak semuanya selesai. Bagaimana kalau seorang presiden bawahi ratusan juta orang? Ya, tentu pekerjaan berat. Yang butuh dukungan, butuh nasihat, butuh masukan, bukan butuh celaan. Karena Anda kalau Anda jadi presiden, mungkin Anda juga sama kayak mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair." Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat yang hak kepada pemimpin yang zalim. Dan arti umum, jihad pun meliputi jihad melawan syaitan. Seperti kita berpuasa, jihad melawan hawa nafsu, yakni dengan mengendalikannya, membawanya kepada ketaatan dan menghindari kemaksiatan. Sebab-sebab kemenangan. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirimkan utusan di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menaklukkan Parsi, maka beliau menulis pesan yang intinya menyebutkan bahwa di antara sebab-sebab kaum muslimin menang adalah yang pertama bertakwa kepada Allah, yang kedua meninggalkan segala bentuk maksiat, dan yang ketiga adalah memohon pertolongan hanya kepada Allah. Lihat jamaah, kalau kita ingin Islam itu jaya, tidak akan bisa dicapai kecuali dengan ketakwaan dulu. Ada lelucu, ada orang sibuk demo di tengah jalan. Mereka menginginkan kejayaan Islam. Mereka inginkan agar pemerintah ini baik, negaranya baik. Tapi pas datang waktu salat asar, nggak mereka ke masjid. Ayo, bagaimana itu menegakkan syariat Islam dengan cara mengorbankan syariat Islam? Anda demo di jalan bukan tuntunan. Anda ke masjid iya. Apalagi kadang-kadang yang dibawa perempuan. Sebagian perempuan ikut-ikut jilbab diikat dengan bandana-bandana, la ilaha illallah. Ikut teriak-teriak di jalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turunkan pemerintah. Sebenarnya perempuan bukan begitu. Perempuan itu tempatnya di rumah dan tidak boleh keluar rumah kecuali betul-betul butuh. Urusan politik, urusan laki-laki. Coba lihat di zaman Nabi SAW. Ketika Nabi hidup, ada perempuan ikut-ikut di jalan, ya, ikut di dalam medan jihad, ikut angkat senjata. Nah, maka ini bukan ranahnya perempuan. Yang kedua, harus meninggalkan perbuatan maksiat. Berapa banyak orang yang ikut demo? Turunkan gubernur Jakarta yang sudah dipenjara. Turunkan. Tapi setelah itu laki perempuan, selfie bersama, laki perempuan bukan mahram. Itukah ingin mendapatkan kemenangan dengan cara melakukan kemaksiatan? Itu namanya ingin menegakkan syariat seperti menegakkan benang basah. Gak bisa tegak dikarenakan orangnya yang teriak sendiri, dia gak lihat pada dirinya. Saya tanya jamaah, nanti antum di hari kiamat di dalam kubur bertanggung jawab atas diri antum atau atas orang lain? Diri sendiri dulu. Gak usah teriak dulu di jalan, kalau diri sini gak beres. Dan mohon pertolongan hanya kepada Allah. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Tambahkan di sini, di antara sebab kemenangan adalah menjalankan sunnah. Dikisahkan bahwa sebagian sahabat terdahulu pernah berperang, tetapi bermalam-malam, maksudnya berhari-hari mereka perang lawan orang kafir, nggak menang-menang. Lantas di malam hari mereka diskusi, kenapa ya? Dulu kita bersama Rasul, dulu kita bersama fulan, bentar aja menang. Ini bermalam-malam gak bisa takluk musuhnya. Maka orang-orang mengatakan, jangan-jangan di antara kita semuanya ada yang meninggalkan sunnah. Coba pikirkan. Mereka berpikir, lalu ada yang celutuk. Saya tahu, tak seorang pun dari kita menggunakan siwak. Pada kebiasaan kita bersiwak. Maka di pagi harinya mereka mencari pohon-pohon arok untuk dipotongi dahan-dahannya, lalu mereka bersiwak. Mata-matanya musuh di sebelah sana kemudian melihat, gila tuh orang-orang muslim potongin pohon kayu gini kan di mulutnya. Wah, kayaknya mereka dapat bantuan jin nih kayaknya. Mata-matanya lari ke tempatnya sana, dia bilang kita baiknya mundur karena kaum muslimin mendapatkan bantuan dari jin. Mereka bisa menggigit-gigit kayu-kayu. Maka mereka mundur dengan sendirinya tanpa perlawanan. Maju kaum muslimin, takluk daerah itu. Kenapa? Karena siwak.
Maka di antara sebab kaum muslimin menang adalah menjalankan sunnah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, orang Yahudi itu tidak takut dengan bakar-bakar ban. Mereka nggak takut, malah mereka ketawa. Mereka takut bila kaum muslimin menjalankan sunnah. Makanya orang Yahudi bilang, kami baru takut kepada muslim kalau sholat Jumatnya seperti sholat subuhnya. Antum mikir, seperti apa? Sholat, saya ngomong apa tadi? Terbalik kan saya ngomong? Oh, sholat subuhnya seperti sholat Jumatnya. Nah. Sudahlah, lewatin ya. Wasiat syar'i bagi setiap muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ma haqqu mri'in muslimin yabitu lailataini wa lahu syai'un yuridu an yusiya fihi illa wasiyatuhu maktubatun 'inda ra'sih." Tidak selayaknya seorang muslim bermalam 2 malam, yakni safar, sedangkan dia memiliki sesuatu untuk diwasiatkan, kecuali hendaklah wasiatnya sudah dituliskan dan diletakkan di sisi kepalanya. Contoh isi wasiat. Saya berwasiat untuk menginfakkan harta sebesar sekian kepada si fulan untuk diberikan kepada kerabat, tetangga yang fakir, kitab-kitab Islam. Yang perlu distabiloi kalimat setelahnya. Tidak boleh lebih dari 1/3. Wasiat maksimal 1/3. Bila isi wasiatnya ternyata adalah lebih dari 1/3, maka yang ditunaikan nanti cuma 1/3. Nah, gak boleh ditunaikan sebesar yang dia tulis. Si fulan memiliki harta 500 juta. Untuk biaya kafannya, biaya kuburnya dan lain-lain 5 juta. Sisa 495 juta. Lalu kemudian dia memiliki hutang kepada orang lain sebesar 195 juta. Sudah dibayarkan hutangnya, sisa berapa? 300. Maka yang boleh ditunaikan sebagai wasiat hanya 1/3 dari yang sisa. Berapa itu? 100. Sisanya baru warisan. Tidak boleh langsung anak-anak berebut berkelahi, warisan dulu lah. Sebagian anak-anak itu ada yang mereka jadi orang-orang durhaka manakala wafat orang tuanya. Bahkan sebagian dari mereka memang menunggu matinya bapaknya. Ya, dikarenakan harta yang dia tunggu. Sebelum mati, sesudahnya tuntunan saya untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Nabi SAW bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ini bisa isi wasiat begini. Yang ketiga, wasiat agar yang hadir mendoakanku setelah aku mati. Yang keempat, dia berwasiat hendaklah diam di antara pengantar jenazah. Jangan ada yang nangis-nangis. Yang kelima, dia berwasiat tolong mintakan ampun. Karena Rasulullah SAW setelah mengubur mayit menyuruh orang untuk mintakan ampun. Afwan, saya nggak baca dalil-dalilnya, dikarenakan yang penting isi wasiatnya. Karena ini bukunya masih agak panjang dan waktu tinggal 40 menit. Jadi untuk isi hadisnya saya tidak baca, cukup inti wasiatnya. Yang keenam, misalnya berwasiat agar bertakziah, menghibur dan menasihati agar keluarga yang tertimpa musibah bisa kehilang sedihnya. Kemudian yang ketujuh, kerabat, tetangga, sahabat dekat hendaklah membuatkan makanan untuk keluarga mayit. Bukan si keluarganya yang bikin makanan. Sebagian kaum muslimin di zaman ini, mereka yang ditinggal, mereka yang sibuk bikin makanan. Di zaman Nabi SAW terbalik, tetangganya yang datang bawa makanan, bukan tetangga bawa pulang makanan. Orang di zaman ini kan terbalik. Kalau malam dia datang ke acara-acara kematian, nanti pulang bawa besek, bawa makanan, kadang dibawa amplop, ya tidak. Sedangkan Rasulullah SAW, coba lihat, apa kata Rasul? Isna'u li ahli Ja'far ta'aman, faqad atahum ma yushghiluhum. Buatkanlah makanan untuk keluarganya Ja'far, karena mereka karena mereka datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan hati mereka, yakni kesedihan karena meninggalnya Ja'far. Nabi suruh orang-orang untuk bikinkan keluarganya Ja'far yang ditinggalkan. Bukan seperti di zaman sekarang, orang datang tangan kosong, pulang bawa makanan.
Yang kedelapan, tidak menghadirkan para kiai di rumah duka untuk baca Quran. Yang kesembilan, tidak membuatkan makanan dan berkumpul apakah di rumah, di masjid atau tempat-tempat yang lainnya. Dikarenakan Rasulullah SAW pernah mengatakan, para sahabat mengatakan, kunna na'uddu al-ijtima' wa sani'at at-ta'am inda ahli al-mayyit minan niyah. Di zaman dahulu bersama Nabi, kami anggap kalau ada orang wafat, terus malamnya mereka kumpul-kumpul di rumahnya dan bikin-bikin makanan, itu termasuk meratap. Ini di zaman siapa? Nabi. Di zaman Nabi, kalau ada orang kumpul-kumpul di malam kematian dan bikin-bikin makanan, bagi mereka, Nabi dan para sahabatnya, justru ini bentuk meratap. Meratap hukumnya apa? Boleh atau terlarang? Terlarang. Ke-10, berwasiat agar kuburannya tidak dicat, tidak dibangun dan tidak ditulisi. Ya. Misalnya mengatakan, saya cukup nanti kalau meninggal bikinkan undakan tanah 1 jengkal, tonggakkan 1 batu atau kayu. Ya, dan tidak dibangun. Dikarenakan Rasulullah SAW melarang hal ini. Ya. Disebutkan dalam satu hadis, naha Rasulullah SAW an yujassasal kubur wa an yubna alaih. Nabi SAW melarang kuburan dibangun, ya, dan disemen, dibentuk, dibatukan. Tapi yang boleh adalah dibuat undakan sejengkal supaya orang tahu bahwa di situ ada kuburan sehingga tidak diinjak. Halaman 74. Keterangan dulu. Dalam wasiat tersebut hendaklah dituliskan siapa yang berwasiat dan 2 saksinya. Terutama bila isinya harta. Karena kadang-kadang kalau isinya harta dan nggak punya saksi, ya, kadang-kadang nanti turunan yang kedua di kalangan cucu nanti bisa sengketa dengan turunan nomor 1. Dan ini sudah umum di masyarakat kita dapati. Antum silakan cari di BPN, di Pengadilan Agama, di KUA. Antum pasti kalau tanya-tanya akan dapati yang namanya lahan sengketa antara saudara dengan saudara, paman dengan keponakan, bapak dengan saudaranya. Itu pasti ada. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah adanya wasiat yang tidak tertulis tapi cuma ngomong tok. Kalaupun ada tulisannya, maka tanpa saksi. Kadang-kadang nggak bisa diklaim gini. Kakeknya bilang gini, nanti kalau saya mati, saya wasiatkan agar rumah yang dianu buat cucuku yang itu sama yang itu. Cucu yang lain nggak dengar. Terus yang dengar cuma mamanya ini dan mamanya ini. Meninggal kakeknya, mamanya yang awam-awam dan tidak mengerti tentang tata aturan Islam ini mengatakan, kalian semua yang nggak ada yang punya hak waris ya, yang punya hak waris cuma ini, anakku yang 2 ini. Kenapa? Karena kita dengar waktu kakek mau meninggal dia bilang untuk yang ini dan yang ini, kalian nggak dapat. Sedih nggak kira-kira ini? Sedih. Ya. Marah nggak kira-kira? Anaknya si kakek yang lain? Wah nggak bisa gitu kak. Kita juga punya hak. Nggak bisa tapi punya anu dan anu. Gimana? Terus yang diwasiatkan cuma 1, yaitu rumah. Yang rumah itulah juga yang jadi warisan. Sementara kita bilang tadi wasiat maksimal berapa? 1/3. Tapi ini sudah terlanjur menguasai. Pakai sertifikat dipegang. Nggak bisa. Ya. Kalau kita bilang nggak bisa bu, 1/3 maksimal. Enggak. Kakeknya sudah menyerahkan buat dia semua. Nah, gimana? Jadi akhirnya perkelahian, pertengkaran. Belum lagi yang mewasiatkan ini 1 suami, istrinya 4. Yang dengar wasiatnya cuman istri pertama dan kedua. 3 dan 4 nggak ada. Udah kita sekongkol yang ini, meninggalkan yang itu. Ya. Kebetulan memang ditunggu matinya suaminya. Ya. Gitu. Alhamdulillah mati juga akhirnya. Hore. Ya, akhirnya ini nikah lagi sama yang anu, ini nikah sama yang anu. Yang ini ditinggalkan istri yang 2. Memelihara jenggot adalah wajib. 1. Mencukur jenggot termasuk mengubah ciptaan Allah dan taat kepada syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan ucapan syaitan, "Wa lamurannahum falyughayyirunna
khalqallah. Dan aku suruh mereka untuk mengubah ciptaan Allah, maka mereka betul-betul mengubah ciptaan Allah. Rasul SAW bersabda, Juzzus syawarib wa arkhul liha wa khaliful majus. Cukurlah kumis, peliharalah jenggot, dan berbedalah dengan orang majusi. Nabi SAW pun melaknat pria yang menyerupai wanita, dan mencukur jenggot termasuk menyerupai wanita yang diancam dengan laknat Allah. Saya kira kalau nomor 1 dan nomor 3 mungkin banyak orang bisa menolak. Masa ngubah-ngubah ciptaan Allah? Enggak ada sih ngubah-ngubah ciptaan Allah. Biasa aja, cukur aja. Oke, nomor 1 kita skip. Nomor 3 juga mungkin orang akan mengatakan, loh saya kan cukur jenggot tapi kan ada kumis. Saya enggak menyerupai wanita. Mana ada wanita mukanya begini? Sehingga kalau nomor 1 dan nomor 3, alasan-alasan atau dalil-dalilnya ini mungkin bisa ditolak. Tapi yang nomor 1 enggak bisa, yang nomor 2 enggak bisa ditolak. Hadis Nabi SAW, cukur kumis, pelihara jenggot. Nabi SAW, saya pernah ceritakan, mengirimkan surat kepada raja, siapa namanya? Kisra. Di mana? Di Persia. Dirobek-robek surat Nabi. Dia utus 2 orang. Ketika datang ke hadapan Nabi, Nabi ngapain? Buang muka. Nabi SAW buang muka dan mengatakan, cih, kok muka kalian begitu? Orang-orang itu mengatakan, memangnya kenapa? Nabi mengatakan, kalian panjangkan kumis dan pendekkan jenggot. Mereka mengatakan, beginilah yang diperintahkan oleh Tuhan kami, Kaisar kami. Maka Nabi SAW mengatakan, ada pun yang diperintahkan oleh Rabb kami, yaitu Allah, adalah agar kami meringkas, memendekkan kumis dan memanjangkan jenggot. Hukum nyanyian dan musik dalam Islam. Hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashari lahu al-hadits yudilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa." Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa sepengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Mayoritas ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan lahwal hadis atau perkataan yang tak berguna maksudnya adalah nyanyian. Ada nyanyian yang diperbolehkan. Pertama, nyanyian di hari raya. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Imam Bukhari. Catatan, yang nyanyikan di hari raya cuma anak-anak kecil perempuan. Bukan perempuan dewasa, bukan pula laki-laki dewasa. Hanya anak-anak perempuan. Yang kedua, nyanyian yang diiringi rebana pada waktu perkawinan dengan maksud mengumumkan akad nikah. Rasulullah SAW bersabda, "Faslu ma bainal halal wal haram darbud duf wa sawti fil nikah." Pemisah antaranya halalnya nikah dengan yang haram, yaitu zina, adalah memukul rebana dan lagu-lagu dalam pernikahan. Dan ini lagi-lagi yang dimainkan oleh anak perempuan. Bukan seperti di zaman sekarang orang panggil bidu wanita dewasa tak berjilbab, rok sepaha, nyanyinya dangdut. Nanti datang laki-laki, ayo pak, yang kakek-kakek, pak, nih kakek, ikut juga joget dia di atas panggung. Ya, datang neneknya, nih kakek ini sudah tua mau mati, dijewer turun dari panggung. Ya. Ini pun hanya untuk wanita-wanita, anak-anak wanita saja, laki-laki tidak. Nyanyian Islami di saat bekerja untuk mendorong semangat, terutama apabila terkandung doa di dalamnya. Rasulullah SAW pernah menirukan ucapan Ibnu Rawahah dan mendorong semangat para sahabat ketika menggali parit dalam perang Khandaq. Bunyinya, Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfiril ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, maka ampunilah para sahabat Ansar dan Muhajirin. Maka mereka pun menjawab ucapan Nabi SAW dengan syair yang lain. Lihat, syair. Nyanyian yang dimaksud bentuknya adalah syair atau nasyid, tetapi tanpa alat musik. Adapun dengan alat musik, maka Nabi SAW mengatakan akan datang sekelompok orang dari kalangan umatku yang menghalalkan 4 yang haram, yaitu khamr, zina, sutra bagi laki-laki, dan yang keempat adalah alat musik. Yang dimaksud ini adalah hanya sekedar suara tanpa ada alat musiknya. Dan para ulama kita di zaman ini juga menghukumi suara akapela yang bentuknya seperti musik, seperti bunyi gitu.
yang nanti terdengar seperti orang bermusik. Maka ini termasuk di antara bentuk nyanyian yang diharamkan. Adapun yang umum-umum saja, ya, tapi saya nggak usah contohkan. Nanti terkesima soalnya. Hukum gambar dan patung dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la su'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira." Dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, jangan pula kamu meninggalkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Dan sesungguhnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr adalah nama-nama orang yang saleh dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Tatkala mereka meninggal, maka syaitan berbisik kepada kaumnya agar membuat patung-patung orang-orang saleh di majelis-majelis mereka. Lalu mereka memberi nama patung-patung itu sesuai dengan nama-namanya yang 5 tadi. Lalu kaum itu melaksanakannya. Saat itu patung-patung belum disembah. Namun setelah generasi mereka mati dan ilmu sudah dilupakan, maka disembahlah patung-patung tersebut. Maka lihat jemaah yang dirahmati Allah, para ulama kita mengatakan di antara sebab banyaknya orang melakukan kesyirikan, bahkan kesyirikan yang pertama kali di muka bumi terjadinya adalah karena sebab patung dan gambar 2 dimensi, patung 3 dimensi. Dan keduanya hukumnya sama apabila bentuknya atau isinya adalah makhluk bernyawa. Karena Nabi SAW mengatakan as-suratu ar-ra'su. Ya, fa idza qutiya ar-ra's fala surah. Gambar patung itu hukumnya terletak pada kepala. Coba kita tanya. Makhluk yang ada kepala siapa aja? Manusia dengan hewan. Adapun tumbuhan itu tidak bisa dikatakan kepala. Maka kalau bentuknya patung tapi isinya bunga, maka ini boleh. Lukisan bentuknya gunung, maka boleh. Tapi lukisan bentuknya manusia, patung bentuknya manusia atau hewan, maka ini termasuk yang diharamkan Nabi SAW. Dan untuk orang yang menggambar atau membentuk patungnya, maka dia dilaknat dengan laknat yang pedih. Nabi SAW mengatakan, la'anallahul musawwirin wal musawwirat. Allah melaknat laki-laki dan perempuan yang suka menggambar. Nabi SAW mengatakan, inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamati alladzina yudhhi'una bi khalqillah. Sesungguhnya manusia yang paling keras siksanya nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang suka membuat patung atau gambar dalam rangka meniru ciptaan Allah, yakni yang bernyawa. Dari hadis yang pertama tadi, ini juga menunjukkan bahwa bila ada patung atau gambar tapi tak ada mukanya, maka boleh. Misalnya, antum pernah lihat poster wudu. Poster wudu di sebagian masjid ada gambar orangnya tapi nggak ada mukanya. Pernah lihat? Sebagian orang sekarang jual boneka, mukanya nggak ada. Jadi cuma kepala, peci atau jilbab tapi nggak ada mukanya. Maka ini boleh. Begitu juga misalnya kita lihat foto-foto Masjidil Haram. Dari jauh kelihatan kayak titik-titik. Padahal isinya manusia ribuan, jutaan. Cuma kalau didekati tidak ada mukanya. Bahkan dia hanya kelihatan seperti titik-titik saja. Ini insya Allah boleh. Bagaimana dengan manekin buat jualan baju? Maka manekin bila bentuknya patung dan ada kepalanya, hukumnya haram. Maka kalau mau jualan, maka kepalanya dibuang. Atau pesanlah manekin yang enggak pakai kepala. Kalaupun mau ada kepalanya, maka enggak boleh ada mukanya. Mukanya harus rata. Kalau ada bagaimana? Di rumah. Maka jawabannya, hilangkan kepalanya. Bila tidak bisa, keluarkan dia dari rumah. Karena Nabi SAW mengatakan, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wa suwar. Malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar dan patung-patung, yaitu malaikat rahmat. Hukum gambar seperti patung berdasarkan hadits Aisyah bahwa dia beli bantal kecil untuk sandaran yang bergambar. Nabi SAW melihatnya, maka beliau berdiri di pintu tidak mau masuk. Aisyah mengetahui wajah Nabi karena Rasulullah SAW kalau beliau membenci sesuatu. Maka Aisyah berkata, wahai Rasulullah, aku bertobat kepada Allah dan Rasulnya. Apa dosa saya? Rasul bilang, ma balu hadil numruqah.
Kenapa bantal itu? Kok ada gambar-gambarnya? Aisyah berkata, aku beli untuk dijadikan sandaran. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya pembuat gambar ini yang ada di bantal itu pada hari kiamat akan disiksa. Dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kau buat berupa gambar. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya rumah yang terdapat gambar di dalamnya tidak akan dimasuki malaikat. Ada gambar dan patung yang dibolehkan. Contohnya gambar pohon, bintang, matahari, bulan, gunung, batu, laut, sungai, pemandangan, tempat suci seperti Ka'bah, masjid. Selama tidak ada gambar-gambar manusia dan hewan di sana yang ada kepalanya. Dalilnya adalah kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jika engkau tidak boleh engkau harus menggambar, maka gambarlah pohon atau sesuatu yang tidak bernyawa. Perhatikan, saya sebutkan hadisnya lebih lengkap. Suatu hari laki-laki datang kepada Ibnu Abbas. Dia curhat bahwa penghasilannya adalah dari gambar, dari patung. Maka Ibnu Abbas mengatakan, kuberikan engkau kabar bahwa engkau diancam dengan azab yang pedih. Maka pucat pasi mukanya. Ya. Lalu Ibnu Abbas tahu bahwa orang ini keberatan. Keberatan dengan adanya ancaman karena itulah penghasilannya dia. Akhirnya Ibnu Abbas berkata, kalau memang kamu terpaksa bikin gambar, karena itulah penghasilanmu, terpaksa kau bikin patung, dan karena itulah penghasilanmu, maka buatlah pohon atau sesuatu yang gak punya nyawa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa yang dilarang hanyalah yang punya nyawa. Dan yang punya nyawa cuma dua, yaitu manusia dengan hewan. Contohnya misalnya gambar-gambar kuda, itu dilarang. Sering kita lihat ada lukisan-lukisan kuda, lukisan manusia, ya, tetapi lukisan pemandangan, lukisan air terjun, maka ini boleh. Foto pada kartu identitas, ini juga diperbolehkan karena darurat, seperti paspor, SIM dan lain-lain. Cobaan jangan antum mau ke polisi bilang, Pak saya nggak mau foto, nah, atau pas di foto antum gini, gitu. Pasti nggak akan keluar SIM-nya. Kalau nggak keluar SIM-nya, antum nggak bisa mengendarai kendaraan di jalan. Kalau ketangkap, razia, mudarat lebih besar. Begitu juga mau umroh. Semoga kapan-kapan Allah berikan rezekinya. Mau pergi umroh, bikin paspor tapi nggak mau foto, nggak bisa. KTP. Ketiga, foto pembunuh, pencuri, dan penjahat untuk diproses. Misalnya tulisannya orang bilang wanted, ya. Bandit-bandit wanted. Maka ini termasuk diantara yang boleh. Mainan anak perempuan yang terbuat dengan kain, seperti boneka anak kecil yang dikasih baju dengan tujuan untuk mendidik anak. Ya, bagaimana jika dia jadi ibu? Dalilnya adalah perkataan Aisyah radhiyallahu anha, saya dulu main-main boneka bentuknya anak perempuan di sisi Nabi. Tapi ingat, nggak dikasih apa? Muka. Rokok, ngeri-ngeri ya. Tapi ini mau nggak mau dalam rangka untuk mendekati Islam yang lebih sempurna. Jenggot harus pelihara, musik harus tinggalkan, ganti dengan jangan ganti genre, nanti ganti genre. Oh dangdut gak boleh tadi, terus ganti rock Islami. Yang nyanyi mantan-mantan musisi rock yang gak laku di pasaran rocknya, ganti banting setir pakai sorban laku. Nah. Patung dan gambar ini harus ditinggalkan, dibuang, dihilangkan wajahnya minimal, kecuali kalau gambar itu tidak bernyawa. Berikutnya harus meninggalkan rokok. Rokok memang tidak ada di zaman Nabi. Akan tetapi Islam telah datang dengan kaidah-kaidah umum yang melarang segala sesuatu yang berbahaya bagi tubuh, mengganggu tetangga, atau menyia-nyiakan harta. Dan rokok ada tiga-tiganya. Coba yang merokok, saya tanya ini yang merokok. Merokok itu mengganggu kesehatan tubuh, betul? Betul. Masya Allah, merokok semua kan? Mengganggu tetangga, betul? Betul. Kan nggak ada orang ini, glek, kan nggak ada. Semua Kadang itu dilakukan di angkot.
menyia-nyiakan harta, betul? Betul, coba ditabung. Coba antum tabung uang rokok itu satu hari satu bungkus. Berapa sebungkus? Berapa? 20.000 kali setahun 365. Berapa berarti? 7 juta sekian ya. Nabung 3 tahun bisa umur antum. Itu enggak? Ngerokok 3 tahun nggak dapat apa-apa, dapatnya kerusaknya kesehatan, masuk rumah sakit. Itu enggak? Tapi 3 tahun nggak ngerokok, nabung bisa umur. Coba kalau jadi cerdas yang mana dipilih? Kalau cerdas ya. Saya pernah ngisi di sebuah perusahaan hari safety ceritanya, healthy day ke apalah, tentang rokok. Saya jadi pembicara. Ketika ada pertanyaan, itu berdiri. Tahukah Anda Ustadz ini nggak gaul? Yang namanya rokok itu sebenarnya baik, banyak baiknya. Kami setiap kali merokok 5 rupiah kami sumbangkan ke kas negara per batangnya. Kita nyumbang untuk kas negara, kata dia. Oh, rokok itu mempekerjakan para petani tembakau. Banyak manfaatnya. Sudah selesai Pak? Sudah. Saya karena dia ngomongnya agak keras dan agak kasar, tak tambah. Karena saya bilang, teman-teman yang dirahmati Allah, 5 rupiah dari per batang yang Anda masukkan ke kas negara nggak sebanding dengan yang negara harus keluarkan buat Anda para perokok yang ditanggung di rumah sakit. Lewat BPJS, lewat ini, lewat itu. Jangan berpikir Anda punya jasa pada negara ini. Anda justru merugikan negara. Karena salah satu orang yang paling banyak dirawat di rumah sakit itu gara-gara rokok. Yang banyaknya orang miskin. Sudah BPJS-nya nggak bayar, pemerintah yang suruh nanggung. Berapa 5 rupiah yang Anda berikan? Nggak sebanding, Anda bisa kalkulasi. Tadi bilang Pak, petani tembakau. Nggak ada yang namanya petani tembakau. Coba diganti dengan yang lain. Sayur hidroponik. Apakah mati mereka? Enggak. Bahkan pendapatannya bisa jadi lebih bagus, lebih besar. Nah, banyaklah yang didiskusikan. Tadi dikata-kata gini, rokok nggak di zaman Nabi. Ini salah satu dalilnya yang merokok. Nggak ada zaman Nabi kok diharamkan. Kita tanya, emang YouTube, Facebook kalau isinya adalah wanita-wanita bergambar porno, emang boleh? Enggak. Kan nggak di zaman Nabi. Ayo. Gimana? Nggak di zaman Nabi? Terus kita bayangkan bagaimana kalau seandainya ada zaman Nabi. Anggaplah di sekitar Madinah banyak toko-toko rokok. Di sekitarnya Nabi. Pertanyaannya, kira-kira Nabi ngerokok nggak? Sebelum masuk Masjid Nabawi, gitu? Coba ganti Abu Jahal. Cocok? Cocok. Berarti lebih cocok di mulutnya Abu Jahal daripada Nabi. Nah, kalau memang dari zaman Nabi ya sudah nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi Anda bayangkan kalau ada zaman Nabi, rokok itu lebih cocok di mulutnya Abu Jahal, Abu Gosok, Abu Lahab dan kawan-kawannya. Timbang Nabi, Abu Bakar dan lawan-lawan. Kalau Nabi dan Abu Bakar siwak, bukan rokok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kau jatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Dan rokok dapat mengakibatkan penyakit kanker, paru-paru dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian bunuh diri kalian dan rokok membunuhmu, ya kan? 3, Nabi SAW bersabda, dan Allah membenci jika kalian menyia-nyiakan harta. Dan rokok itu menyia-nyiakan harta. Mayoritas ahli fikih mengharamkan rokok. Adapun yang tidak mengharamkannya dikarenakan dia belum melihat bahayanya. Ini coret salah. Yang benar adalah adapun yang tidak mengharamkannya karena dia ngerokok. Nggak ada ulama di zaman ini yang bilang makruh kecuali dia sendiri juga ngerokok. Ya tidak. Hatta di ormas terbesar di Indonesia ini, ketuanya yang terbesar di ormas terbesar di Indonesia ini, kalau lagi kajian, kalau lagi ada bahsul masail, saya lagi ngerokok. Nah. Berpegangnya para mujtahid pada hadis. Para imam yang 4, mereka telah melakukan ijtihad sesuai dengan hadis yang telah sampai kepada mereka. Perbedaan pendapat di antara mereka dikarenakan para imam
ada imam yang telah sampai hadis kepadanya, sedangkan yang lain belum mendengarnya. Oleh karena itu, ketika melihat bahwa Imam Syafi'i meninggalkan pendapat yang lama, mengeluarkan pendapat baru, setelah beliau mempertimbangkan hadis-hadis yang baru dia dengar. Oleh karena itu, jika seorang muslim telah mendengar hadis sahih, maka tidak boleh dia menolaknya dengan alasan bertentangan dengan mazhab Syafi'i. Padahal para imam mazhab telah sepakat untuk mengambil hadis sahih dan meninggalkan pendapat mereka bila bertentangan dengan hadis sahih. Imam Malik berkata, tak seorang pun setelah Nabi kecuali perkataannya boleh diambil, boleh ditinggalkan. Imam Abu Hanifah berkata, jika pendapatku menyalahi kitabullah dan hadis, maka tinggalkan pendapatku. Imam Syafi'i berkata, jika hadis itu terbukti sahih, maka hadis itulah mazhabku. Imam Ahmad berkata, barang siapa menolak hadis Rasulullah SAW, maka dia berada di jurang kebinasaan. Lihat jemaah, di zaman ini ada dai nomor 1 viral di Indonesia. Selalu yang menjadi banyak syubhat, alasannya diantaranya adalah karena imam mazhab pun berpendapat demikian. Ya, tadi malam saya ngisi pengajian di rumah keluarga. Keluarga saya bilang, kata Ustadz Anu, nggak apa-apa ini, nggak apa-apa ini, nggak apa-apa ini, selama semuanya itu mazhab imam mazhab meyakininya. Maka kita jawab, para imam mazhab bilang, kalau seandainya kalian dapati hadis sahih dan hadis itu bertentangan dengan pendapatku, buang pendapatku ke tembok. Yang kedua, para imam itu kadang mereka menyelisih hadis karena memang mereka tidak menguasai seluruh ilmu. Tidak ada yang menguasai total seluruh ilmu agama kecuali Nabi. Setiap dari manusia di zaman ini pasti ada luput. Buktinya Imam Syafi'i bilang kepada muridnya Imam Ahmad. Kata Imam Syafi'i, Ahmad, ini murid. Kamu untuk urusan hadis lebih utama dariku, lebih faqih. Menunjukkan bahwa Imam Syafi'i meyakini bahwa dirinya untuk urusan hadis tidak lebih pintar daripada Imam Ahmad. Ini menunjukkan bahwa para imam itu semuanya tidak menguasai seluruh ilmu, enggak. Ada yang luput. Kadang mereka ini dengar hadis yang itu belum dengar. Ini dengar hadisnya yang ini belum dengar. Belum sampai ilmunya. Sehingga kalau ada seandainya pendapat-pendapat imam mazhab yang menyelisih dalil, kita wajib bilang ini menyelisih dalil, salah, tidak sesuai sunnah, tinggalkan. Contoh, Imam Abu Hanifah membolehkan nikah tanpa wali. Bagi dalam mazhab Hanafiyah boleh nikah tanpa wali. Dan antum bayangkan kalau seandainya Indonesia bermazhab Hanafi, berapa banyak orang zina dengan alasan baru aja nikah. Mana walimu? Nggak ada. Kan dalam mazhab Hanafi boleh nikah tanpa wali. Banyak orang zina nanti. Dan ini bertentangan dengan hadis sahih karena Nabi mengatakan la nikaha illa biwali. Tidak ada yang namanya pernikahan kecuali dengan wali. Ya. Dan masih banyak lagi. Imam Syafi'i pun sama, memiliki banyak pendapat-pendapat yang bertentangan dengan sunnah. Ya, kalau ada nanti yang protes, Ustadz siapa itu? Kecil-kecil, mungil, gendut-gendut, cabi-cabi, bisa-bisanya mengelitik Imam Syafi'i. Siapa yang dia maksudnya kira-kira? Karena saya sudah dengar begitu. Apa Ustadz itu? Kecil-kecil berani-berani mengelitik Imam Syafi'i. Ada yang bilang, Ustadz kayaknya antum itu. Saya bilang, ya udah gak apa-apa. Tapi saya pernah bilang, saya dengan Imam Syafi'i itu bagian langit dengan sumur bor, bukan langit dengan bumi. Langit dengan sumur bor, bumi lebih dalam lagi, 20 meter. Ya. Saya akui itu. Tetapi kritik yang saya sampaikan bukan kritik pribadi, tapi kritiknya Imam Ahmad kepada beliau, kritiknya Imam Malik kepada Imam Syafi'i pada sebagian masalah. Saya cuma menukil apa yang menurut saya, apa yang saya yakini lebih sesuai dengan sunnah, dengan menolak yang tidak sesuai dengan sunnah. Saya dengan Imam Abu Hanifah nggak ada apa-apanya, jauh kali, langit sumur minyak. Ya. Tapi saya berani mengatakan Imam Abu Hanifah salah ketika dia membolehkan orang nikah tanpa wali. Siapa kamu kecil-kecil gendut-gendut bisa-bisanya mengelakkan Abu Hanifah? Saya bilang bukan saya yang ngomong, tapi para imam mazhab yang lain yang tiga. Mereka tidak sepakat karena Nabi SAW mengatakan tidak ada pernikahan kecuali tanpa wali. Maka untuk dai-dai yang zaman sekarang, antum jangan sampai terpengaruh. Karena antum kuota murah tuh, dikit-dikit kajian kah? Kajian saya setiap hari kajian. Di mana? Di kajian YouTubiah. Ya. Ada madrasah YouTubiah. Nah, buatannya Channel.
nonton YouTube terus. Kebetulan yang paling viral adalah yang kebetulan yang lucu. Ih lucu, cari yang lain lah lucu, lucu. Tapi antum nggak sadar, syubhat masuk ke sini, nggak bisa keluar. Apa syubhatnya? Semua boleh selama ada imam mazhabnya. Kalau gitu kawin lari tanpa bapak boleh karena ada imam mazhabnya, iya atau enggak? Iya atau enggak? Nah, sampai mana tadi? Cepat, tinggal 5 menit. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu saling dengki, saling benci, saling mencari-cari rahasia orang, saling bersaing dengan persaingan yang tidak sehat, saling mencari aib orang, saling menawar dengan tawaran yang lebih tinggi tanpa maksud untuk beli. Coba lihat. Ini nggak harus diberi contoh soalnya. Saling bersaing dengan persaingan yang tidak sehat, misalnya menghasut, jangan beli di situ, nggak bagus, gitu. Jangan, sini aja, gitu. Jangan terbusuk-busuk. Contoh, saling menawarkan dengan tawaran lebih tinggi tanpa maksud beli, misalnya begini, lelang. Ya, saya lelang HP saya ini. Dimulai dari angka 0. Silakan. 100.000. Ayo, yang ada yang lebih tinggi 300.000. Ada yang lebih tinggi 1 juta, 2 juta, 3 juta. Rupanya dari peserta yang ngomong ini, misalnya 3 itu sebenarnya nggak niat beli, tapi supaya membantu yang nomor 1. Supaya membantu si penjual. Kamu itu tawar ya, tawarnya. Jadi lebih tinggi. Paham ini? Nanti kan ini jadi lebih tinggi, dapatnya lebih banyak. Nanti kamu ku kasih. Paham ini? Termasuk di zaman sekarang yang pura-pura murah padahal mahal. Atau mampir ke toko atau ke pasar. Berapa Bu cabenya? 40.000 sekilo. Bih mahalnya. Ada yang di sini ikut-ikut. Ih murahnya di situ 50.000 loh gitu. Paham enggak? Iya Kak Pak. Iya sana 50.000, ini 40.000 murah ini. Iya Kak. Ya terhasut ini. Ya sudah beli aja. Beli aja Bu, bang murah itu. Sekalinya setelah dia keluar, 25.000. Saling menjauh, memutuskan hubungan, saling bermusuhan, dan sebagian dari kalian menjual atas jualan yang lain. Menjual atas jualan yang lain, misalnya sudah orang nawar, terus ikut nawar. Berapa ini? 20.000, 8.000 ya. Ada yang masuk. Sini ku beli 22.000. Asal jualkan ke aku. Padahal ini lagi tawar menawar. Sama dengan satu ikhwan sudah melamar akhwat. Maka yang lain jangan nyerobot. Ya, tanya dulu sudah proses sama siapa, lagi proses nggak ada, baru masuk. Bukan ikut-ikut nyerobot. Pilihlah aku saja. Aku sudah punya rumah. Itu mobil sudah punya aku. High quality jomblo. Nah, itu nyerobot namanya. Tapi saya katakan kecuali bila yang diserobot rela. Maka ini boleh. Lihat. Ya, katanya kamu kemarin nazar sama Tini kah? Iya. Loh, aku sudah masukkan CV loh dari bulan lalu. Itu gebetanku dari dulu sudah itu. Terus dia mau bersaing. Kamu juga kah? Iya. Gak apa-apa, lamar aja. Kita lihat siapa yang diterima. Kalau dia mau, boleh. Ya. Jadilah kalian hamba-hamba yang bersaudara sebagaimana yang diperintahkan. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidak boleh menganiaya, tidak boleh membiarkannya, tidak menolongnya, dan tidak boleh meremehkannya. Takwa itu di sini sambil menunjuk dadanya. Cukuplah keburukan seseorang bila dia menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim adalah atas muslim yang lain haram menumpahkan darahnya, merobek kehormatannya, dan merampas hartanya. Hati-hati berprasangka buruk
karena prasangka buruk itu adalah perkataan yang paling dusta. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat rupa kalian dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat hati dan amalan kalian. Nabi SAW bersabda, seorang muslim ialah orang yang dimana kaum muslimin yang lain merasa aman dari gangguan lidah dan tangannya. Adalah bukan seorang muslim yang sejati, kurang imannya bila dia kemana-mana orang muslim yang lain merasa tidak aman dari dirinya. Apalagi kalau sampai bilang gini, aduh datang lagi si Anu. Kenapa? Pokoknya kalau dia ada di sini, itu pokoknya sudah kamu habis duitmu dikeceinnya. Kamu kalau traktir dia, kamu traktirnya bakso, dia minta 2 mangkok, habis semuanya. Gitu. Kemudian pokoknya dia kalau datang ke sini itu isinya jelek-jelekin orang aja. Sudah kamu hati-hati sama dia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dihalangi dari kelemah lembutan, maka dia akan terhalang dari kebaikan. Ini menunjukkan pentingnya berlemah lembut. Terakhir, Islam itu mengangkat derajat wanita. Islam sangat memuliakan wanita. Islam menjadikan mereka sebagai pendidik generasi penerus dan mengaitkan baik buruknya umat dengan wanita. Islam mewajibkan kaum wanita untuk menutup aurat demi kemaslahatan mereka sendiri dari berbagai kejahatan. Lihat nih, untuk keselamatan mereka sendiri. Ada sebagian perempuan, ya, mau dibilang lajang gak enak, tapi memang begitu keadaannya. Keluar dari rumah menggunakan pakaian hampir kelihatan buah dadanya, belahan dadanya, terus ada tatonya. Gini diliatin, dia bilang, apa lihat apa? Gak sopan. Itu enggak? Saya pernah dengar ada cerita dosen Bandung begitu. Ada mahasiswinya yang kayak gitu punya tato di dada. Datang ke kampus dalam keadaan dia kelihatan. Maka dilihatin itu di bagian dadanya. Bilang, dia tanya, apa Pak lihat-lihat? Gak sopan lihat-lihat dada. Loh, kamu yang pasang tato itu buat apa? Buat pamer kan? Buat dilihat kan? Nah, kalau giliran dilihatin terus kemudian apa? Kok marah? Bukannya harusnya bangga? Situ waras. Kan ada buat dilihat, ya kan? Ya tanda. Tapi ini bukan dalil ya. Nanti antum ketemu gitu juga, lihatin Mbak. Hilang hafalan antum 10 hadis. Enggak. Karena antum enggak hafal hadis apapun kan? Kecuali innamal a'malu binniyat. Ya hilang 10 lah, hilang 1 aja. Innamal a'malu binniyat, karena itu satu-satunya yang dihafal. Nah, itu jangan dilakukan ya. Nanti jadi fitnah. Aku tadi ada laki-laki berjenggot, besongkok ngeliatin dadaku, gimana? Jadi fitnah nanti. Apalagi kok datang suaminya, apa mas lihat-lihat? Dan sekaligus untuk menjaga masyarakat dari berbagai fitnah akibat melihat aurat mereka. Hal ini karena akan mengekalkan kasih sayang antara suami istri. Sebab manakala laki-laki melihat perempuan yang lebih cantik dari istrinya, hal ini dapat mengganggu hubungan antara keduanya. Apalagi kalau itu teman sekantornya. Dan terkadang yang demikian itu akan membawa kepada perceraian. Ini banyak terjadi. Laki-laki satu rumahan dengan satu kantor dengan wanita-wanita cantik. Ya. Terus dia nggak tahan, meskipun berjenggot. Ada juga jenggot tapi ganjen. Ya. Jenggot tapi ganjen. Sering kok saya lihat. Dulu saya di kantor juga gitu. Ada yang ikut kajian-kajian lah gitu. Meskipun mungkin bukan kajian sunnah. Tapi kemudian kalau sama perempuan bebas. Salaman, hahaha, duaan, boncengan. Meskipun jenggotan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna yu'afna fala yu'dzain." Hai Nabi, katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri orang mukmin. Yang perlu digarisbawahi, distabiloi kata-kata istri-istrimu. Bayangkan Nabi aja istri-istrinya disuruh. Bagaimana kalau istri-istri kita? Disuruh apa? Menjulurkan jilbabnya menutupi seluruh tubuh mereka. Bukan melilit-lilitkan leher jilbab mereka di leher-leher mereka, bukan. Ya, apalagi cuma sekedar mengalungkan selendang-selendang di atas kepala mereka. Cuman begini terus begini. Bukan pula dililit-lilitkan di leher sehingga buah dada kelihatan. Membentuk. Yang benar adalah menjulurkan, jadi jilbabnya panjang. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal sebagai wanita mukminah, karena itu mereka tidak akan diganggu. Kebanyakan korban-korban perkosaan itu bukan wanita-wanita yang berjilbab panjang, apalagi yang bercadar.
Karena orang ketemu wanita bercadar sungkan, enggan, setengah takut, setengah masanya wanita berwibawa. Tapi kalau cewek-cewek yang rok span, yang segini, buceri, bule ngecat sendiri, rambut gerai, kuning, di warung kopi, di tempat biliar, begini. Itu murahan, sangat murahan. Saya pernah ketemu wanita murahan, hampir saya tegur dua-duanya. Saya makan di KFC sama istri. Secara tidak sengaja saya lihat ada perempuan, nggak sengaja loh ya, nggak sengaja. Dan saya langsung begini ya. itu rok, itu celana hampir di selangkangan. Ininya hampir gini. Dia duduk dengan laki-laki. Ya. Tiba-tiba dia hilang, saya mau pergi cuci tangan. Waktu saya cuci tangan, dia sedang sama laki-laki yang lain. Dan saya dengar kata-katanya, saya lagi cuci tangan. Saya dengar laki-laki bilang, tinggal di mana? Bisakah? Berapa nomornya? 08. Langsung tukeran nomor telepon. Itu kalau 90% saya bilang mungkin pelacur. Wanita-wanita murahan. Hampir saya datangi laki-laki tempatnya. Mas, pacarnya? Kok gampang banget ada laki-laki berdiri sebelahnya? Tinggal di mana? Bisakah? Berapa nomor teleponnya? Langsung tukeran. Coba. Dan itu di Balikpapan. Setengah gram, setengah jengkel, setengah nggak tahu apa sebenarnya. Ya, tapi saya nggak waktu itu nggak kenapa ya. Akhirnya saya bilang permisi. Oh iya maaf. Baru saya cerita. Jangan dicari ya. Jangan dicari. Coba siapa yang memegang buku yang bukan punyanya? Maksudnya punya masjid. Angkat tangan. Siapa yang hadir terus tapi pegang bukunya masjid? Silakan ambil. Nah, yang nggak dapat buku, gimana ya? Coba yang bukunya masjid kembalikan dulu. Buku masjid kembalikan dulu. Jangan dipegang loh ya. Jangan bilang doorstep. Nggak ada di sini doorstep. Cepat. Karena 2:30 masuk pesawat soalnya. Siapa yang hadir terus tapi nggak punya buku? Sudah pegang? Itu sudah saya bilang jangan doorstep. Antum nggak dengar atau apa? Pak, mana? 1, 2, 3. Dah? Siapa yang absen 1 kali? 2. Oh sudah ada, balikin 1. Siapa yang absen 2 kali? Absen 2 kali. Absen 2 kali itu maksudnya nggak hadir 2 kali ya, bukan datang 2 kali ya. Datang terus tapi 2 kali nggak hadir. Berapa? Alfa berapa? Alfa 2. Alfa 2. Mana alfa 2? Alfa 3. 1, 2, 3, 4, belakang 5, belakang 6. Alfa 3. Habis. Yang rumahnya paling jauh. Rumah jauh. Rapatan. Mana? Yang baru. Lu antum gak punya kah? Yang paling tua. Yang paling tua. Berapa Pak? Umur Pak? Sudah punya buku? 58. Ada yang ngalahin 58? Punya buku Pak? Yang paling muda? Ngalahin dia? Itu. Sisa 4. Kuis. Sebutkan nama raja yang disolatkan secara gaib. Mana angkat tangan? Siapa yang bilang? Oh sudah.
Sebutkan Raja Najasyi. Yang mau bertanya angkat tangan. Sorban itu kayak apa? Sorban yang boleh untuk tidak dibuka adalah sorban yang dililit-lilit sampai ke leher. Kalau cuma sorban yang kayak gini, yang bisa dilepas sebentar, itu enggak. Kalau sorban yang dililit kepala tapi bisa diginikan, look, maka harus dilepas. Yang bisa itu yang sorban yang terlilit sampai leher. Iya, boleh. Wanita yang tidak bisa membuka jilbabnya karena tempatnya terbuka, maka dia mengusap hanya di jilbabnya saja, satu kali gini sudah. Dan tidak perlu, meskipun boleh, tidak perlu telunjuknya masuk lewat bawah, kayak gini. Karena kalau sudah tertutup dengan jilbab maka sudah cukup. Ada lagi? Apa itu? Di penjara, iya. Pokoknya ada dia, jiwanya ada, kecuali dia miskin. Misalnya keluarganya bayarkan dia. Bolehkah memberikan wasiat kepada ahli waris? Maksudnya selain dapat warisan, dapat wasiat juga. Dia dapatnya waris, bukan dengan wasiat. Enggak. Iya. Tapi dia bisa berwasiat ke yang lain. Misalnya wakaf, masjid untuk orang lain. Apa yang dikoleksi? Tokoh-tokoh. Superman, Batman. Iya, boleh, nggak apa-apa. Asal diguntingi semua kepalanya. Nggak apa-apa. Sama, meskipun itu adalah presiden, wakil presiden, ada gambar burung, itu semua adalah foto-foto bernyawa. Maka memang tidak di sana, nggak boleh secara syar'i ya. Tetapi bila misalnya ada sekolah takut nanti ditutup, takut ini dianggap melanggar, tidak keluar izin dan lain-lain, ya maka ketika datang pengawas pasang, pulang pengawas turunkan lagi, atau dibolak-balik gini, datang pengawas balik, pulang pengawasnya tutup. Cepat. Bayi yang di dalam kandungan, maksudnya bukan bayi berarti, janin sunnah. Menurut Utsman bin Affan, sunnah diikutkan zakat fitr, tapi tidak wajib karena dia belum lahir. Dilarang meludah ke arah kiblat. Yang utamanya aja. Misalnya petunjuk Nabi untuk orang yang terganggu dalam sholatnya. Misalnya dia terganggu dalam sholatnya, maka dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian sambil menoleh ke kiri lalu bernafas namanya, berludah. Tapi bukan bukan begitu. Apalagi kalau di sebelahnya ada orang. Ya, tapi cuman gini. Terakhir sudah. Apa? Wudunya orang stroke. Stroke sebelah. Ada yang ngerawat nggak? Ada yang merawat nggak? Kalau ada, maka orang yang merawat yang mewudukan, meskipun istrinya. Jadi nanti bawakan gayung atau pakai semprotan key spray, disemprot mukanya, atau gini kan tangan, kemudian
Harus begini. Baru dicucikan mukanya. Tangannya diginikan. Enggak, harus tetap sempurna. Ya, baru bisa tidak sempurna bila memang terpaksa. Kan tadi saya tanya, ada yang rawat nggak? Ada. Bila ada, maka yang ini dia bisa kerjakan sendiri. Yang dia nggak mampu angkat tangannya, maka nggak bisa hanya setengah. Harus yang merawatnya yang membantu dia wudu. Dia cucikan, semprotkan, cucikan tangannya. Betul tadi maunya? Memang nggak ada. Zakat profesi di dalam sunnah nggak ada. Ijtihad sebagian orang ada. Dan tidak ada ijtihad bila tidak didukung dengan dalil. Harus dengan dalil yang menunjang. Apalagi zakat profesi itu nisab mengikuti zakat pertanian. Nisab mengikuti tanpa nisab mengikuti zakat tambang. Kapan waktu bayarnya mengikuti zakat pertanian. Besaran zakatnya ngikuti zakat emas. Jadi campur aduk. Pakai nisab ini dan ini. Menurut praktek orang zaman ini. Catatan. Zakat profesi itu sebenarnya yang difatwakan misalnya oleh MUI itu tetap memperhatikan nisab dan haul. Orang di zaman ini aja yang lembaga zakat swasta itu aja yang mengklaim sesuai dengan MUI, padahal MUI enggak. Bisa dibaca di fatwa MUI, agak-agak atas. Tengah agak bawah. Tapi nggak penting soal letak, nggak penting soal letak. Baca aja, tetap memperhatikan soal haul dan nisab. Itu zakat profesi yang ada dari MUI. Orang di zaman ini aja yang mengklaim ini kan ada fatwa MUI. Betul ada fatwa MUI-nya. Bila kau prakteknya seperti yang difatwakan MUI. Dah terakhir. Ini habis ini betul-betul nggak ada terakhir. Saya 2:30 harus masuk pesawat. Zakat harta kalau apa? Uang. Zakat uang nisabnya adalah tahun ini kurang lebih 57 juta. 57 juta. Dan sudah dimiliki selama setahun. Dibayarkan 2,5%. Siapa yang mau? Saya lihat dulu ya, yang kasihan-kasihan mukanya. Bapak, ini apa Pak? Pilot kah apa? Pilot kah? Oh, jangan dibaca ya nanti belok pesawatnya. Nah. Pak Arsona nanti ambil di mobil. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saling doakan astagfirullah alladzi la tadi'u wa da'uhu. Doakan semoga perjalanan saya selamat sampai pulang lagi. Dan saya juga doakan semoga antum kapan-kapan bisa pergi umrah. Assalamualaikum.